Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ya, pada pagi hari ini yang lumayan cuacanya sedikit panas, kita akan memasuki pelajaran yang baru dengan tema tentang Kerajaan Mataram kuno terkait Borobudur dan terkait Prambanan gitu kan. Sebelumnya absensi kehadiran dari kelas 10. Adnan Fahri hadir. Arga Dwi Pratama, Azhar Muzaki, Elisa Mutiara Rahma, Farhan atau Rahman, Fian Aditya, izin ya. Fitri Nur Hotiza, hadir. Hikmah Maulia, Ufia Alia, S ya. Vina Ramadhani. Ya, hari ini yang tidak hadir satu orang, Fian Aditya, izin gitu kan. Selanjutnya dipersilakan dikondisikan kursinya serapi mungkin untuk memulai doa di awal pelajaran yang dipimpin oleh ketua. Siap, gerak. Sudah mulai. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Pernah? Belum ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau satunya lagi ya, selain Candi Borobudur adalah Candi Prambanan. Ada yang pernah ke Candi Prambanan? Coba, ada yang tahu nggak kira-kira candi ini, ya, Borobudur dan Prambanan itu ada sebuah kemiripan nggak? Dari bentuknya, kira-kira ada sebuah kemiripan nggak? Misalkan Borobudur sama Prambanan, ada atau tidak? Ada. Tidak ya. Kira-kira dari segi agama, ini kan ada di Mataram kuno ya, Borobudur dan Prambanan itu sama nggak kira-kira dari segi agamanya? Beda. Oke, beda ya. Kita coba lihat video tentang pembelajarannya dulu. Yang putri jadi tiga kelompok gitu kan. Bebas ya, yang penting semuanya saling bekerja sama dengan jumlahnya ya maksimal mungkin 5 orang ya. Coba dipersilakan kalian dibuat kelompok yang bagus dulu. Dibuat. Boleh kalian posisinya jangan seperti ini, agak dirubah duduknya. Duduknya agak dirubah. Ini jadi 3. Silakan jadi 3. Nggak harus pakai meja, nggak apa-apa. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti dipinjemin. Oke, coba Bapak kasih ini dulu clue. Petunjuk LKPD ya. Dikerjakan secara berkelompok, dibaca dan dipahami materinya tentang
Kerajaan Mataram kuno, nanti dibuka di bukunya. Terus kalian boleh mengambil referensi ya dari buku lain, sumber lain atau bahan ajar lain, nanti beberapa anggotanya. Perhatikan artikel, nanti Bapak bagi fotokopi artikelnya, dan identifikasi secara singkat pertanyaan yang ada di nomor 3, diidentifikasi. Yang nomor 4, buat kesimpulan dari yang sudah dikerjakan, dibuat sebuah kesimpulan. Habis itu dipresentasikan secara kelompok. Paham ya? Silakan buka bukunya, buku kalian juga boleh dibuka. Ada yang terkait kerajaan, ada yang terkait apalagi tadi kedua? Pemerintahan, ada yang terkait Borobudur, dan ada yang terkait Prambanan. Nah, nanti ini video yang pertama terkait Borobudur secara umum. Karena walaupun berbeda-beda pertanyaan, aslinya secara garis besar itu semua sama. Pasti larinya adalah ke kerajaan, larinya pasti ke pemerintahan, dan pasti larinya ke candi. Borobudur ini candi peninggalan kerajaan mana? Nanti silakan per kelompok bisa menuliskan hasil diskusinya ya, baik itu ternyata Prambanan segi pemerintahannya bagaimana dan lain-lain. Kita coba video yang Raja Samaratungga. Dia punya keinginan untuk membangun sebuah candi budaya besar. Ia memberitahu kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, sesungguhnya aku ingin membuat tempat beribadah untuk kita semua. Apakah kalian bersedia untuk membantuku?" Dengan senang hati, Raja, kami akan membantumu. Sejak saat itu dimulailah pembangunan Candi Borobudur. Candi tersebut dibangun menggunakan tenaga rakyat yang dengan sukarela membantu rajanya. Mereka membangun Candi Borobudur menggunakan batu yang disusun secara berulang. Pembangunan Borobudur memakan waktu sampai 100 tahun, baru selesai pada tahun 850 Masehi. Setelah pembangunan dirampungkan, semua orang bisa melihat dengan jelas rupa Candi Borobudur. sebelum nanti dikerjakan, diperhatikan lagi. Candi Prambanan adalah kompleks wilayah candi agama Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini berlokasi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan pertama kali dibangun pada tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, yaitu seorang raja dari kerajaan Madangkamulan. Pada awalnya, pembangunan Candi Prambanan bertujuan untuk memuliakan Dewa Siwa, tapi seiring berkembangnya waktu, pikiran Rakai Pakitan mulai berubah. Ia ingin membangun Candi Prambanan menjadi lebih megah agar bisa menandingi Candi Borobudur dan Candi Sewu yang letaknya tidak jauh dari Candi Prambanan. Setelah Rakai Pikatan meninggal, pembangunan Candi Prambanan dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Raja Lokapala sampai ke Sri Maharaja Dyabalitul Mahasamu. Tapi pada pertengahan pembangunan, rakyat menemukan beberapa kendala. Sepertinya kita akan membangun Candi Prambanan terlalu dekat dengan sungai. Raja, bagaimana ini? Kalau dibiarkan, bisa berbahaya bagi candi kita. Kita timbun aliran sungai opak dan buat aliran baru yang jauh dari candi. Akhirnya, untuk mengatasi hal tersebut, rakyat memindahkan aliran sungai Opak yang sebelumnya mengalir di dekat candi jadi menjauhi candi. Dalam proses tersebut, rakyat menimbun aliran sungai yang asli dengan tanah dan membuat sodetan ke arah lain. Bekas sungai yang ditimbun oleh warga kemudian dijadikannya sebagai bahan lahan untuk membangun Candi Perwira atau Candi Pengawal. Setelah selesai dibangun, Candi Prambanan dijadikan sebagai tempat berlangsungnya upacara keagamaan. Tapi, kejayaan Candi Prambanan tidak berlangsung lama karena pada tahun 930-an, Empu Sindok. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah kerajaan yang pada zaman dahulu sangat berpengaruh di Nusantara, yaitu sejarah kerajaan Mataram kuno dan lokasi berdirinya kerajaan tersebut. Kerajaan Mataram kuno atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Benda merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 Masehi hingga 10 Masehi.
Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan kerajaan Mataram. Oke, ditulis ya. Kelompok nomor 1. Ditulis dulu kelompok nomor 1. Coba pertanyaannya. Kelompok nomor 1 membahas tentang kehidupan masyarakat. Ditulis saja di fotokopinya nggak apa-apa. Kelompok nomor 1 membahas tentang kehidupan masyarakat kerajaan Mataram kuno. Sudah ya? Membahas kehidupan masyarakat kerajaan Mataram kuno. Kelompok 2 membahas tentang sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Ditulis. Kelompok 3 membahas tentang mengidentifikasi peninggalan budaya. Mengidentifikasi peninggalan budaya Candi Borobudur. Dari analisis masing-masing tentang kerajaan, berarti Mataram kuno full tentang kerajaan, ya, bahas tentang raja, bahas tentang politik budaya dan lain-lain boleh. Yang pemerintahan bahas tentang kerajaan Mataram kuno versi yang pemerintahnya. Yang ketiga, Candi apa? Borobudur. Yang keempat, oke, Prambanan. Silakan dikasih waktu untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Silakan. Nanti Bapak bantu kalau ada yang belum paham. Silakan pakai buku tugas yang ini. Nah, buku. Silakan pakai buku sini. Nanti ditulis ya. Kalau ini nanti kan nggak cukup. Ini untuk lampiran aja. Pakai buku ya. Silakan dicari rangkumannya di buku, di artikelnya, fotokopi. Sanggal. Ya, satu aja. Misalkan kamu pengen nanya ke sini, berarti satu, gitu kan. Hah? Yang presentasi 3. Ya. Yang satu nanti memperkenalkan, yang 2 gantian. Kan misalkan kamu berapa lembar? Misalkan kamu nanti 1, 2, 3 lembar. Yang selembar setengah temenmu, selembar setengah temenmu. Ya. Dan nanti kalau ada yang nanya, terus kamu bisa jawab, ya kamu yang jawab. Atau temanmu yang 2 tadi, siapa yang mau jawab? Gantian nulisnya. Hah? Kan penyaluran soalnya kan kerajaan. Itu kerajaan Mataram kuno. Ini kan? Ya ini. Ya. Ini kan kerajaan Mataram kuno. Nah, kamu tinggal mau dimulai. Ayo, 1, 2, 3. Keberapa? Oh, berarti keempat. Ya iya, kan dia menang. Berarti keempat. Silakan duduk. Nah, berarti ketiga. Berarti Sweet. Berarti yang maju pertama adalah kelompok 4 tentang apa? Prambanan. Yang maju kedua kelompok
ketiga tentang Borobudur. Yang maju ketiga pemerintahan. Oh, kelompok tiga maju. Kelompok satu maju ketiga tentang kerajaan. Maju keempat. Ya nggak apa-apa. Di bawah. 3 orang maju ya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Batu yang ke-1000 untuk melengkapi jumlah keseluruhan Araca. Jadi, Candi Prambanan merupakan sebuah karya monumen Kerajaan Mataram yang berdiri tinggi tegak di dataran Prambanan yang subur. Dinding Candi Siwa itu terdapat relief Ramayana yang berisi tentang titisan Wisnu hingga Rama menyeberang ke lautan. Candi kedua adalah Candi Brahma. Pada bagian ini menceritakan tentang Rama menyerang Alengka dan Sinta membakar diri atau dikenal dengan cerita Pati Obong. Candi ketiga adalah Candi Wisnu yang terdapat arca Wisnu di dalamnya. Dalam dinding candi ini terdapat relief yang menceritakan tentang kernayaan. Dari segi arsitektur bangunan, Candi Prambanan dan Candi Sewu masih menampakkan ciri-ciri arsitektur Buddhis. Candi Prambanan merupakan candi tertinggi dengan bentuk menara. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, dipersilakan kelompok lain untuk bertanya satu pertanyaan ya. Masing-masing satu pertanyaan dan akan dijawab oleh kelompok 4 ya. Ya, silakan. Coba bertanya. Candi Siwa. Dijawab. Candi Siwa. Kenapa Candi Siwa? Coba dijelaskan. Karena Candi Siwa adalah gimana? Kenapa jadi utama? Karena Candi Siwa memiliki ruang utama. Nah, ya dibacakan. Karena Candi Siwa memiliki ruang utama berisi patung Siwa sebagai Mahadewa. Sehingga dia menjadi candi utama gitu kan. Oke, pertanyaan kedua. Silakan siapa? Ya berdiri boleh biar kelihatan. Kawasan Candi Prambanan sejak tahun 1991 ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasikan peninggalan budaya Candi Borobudur. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Jihan Berlian, 2 Fitri Nur Khadijah, 3 Livia alias Sahira, 4 Elsa Mutiara Rahma. Mengidentifikasi peninggalan budaya Candi Borobudur. Pada awal abad ke-21, kita sering mendengarkan dan membicarakan tentang kebudayaan lokal dalam menghadapi globalisasi. Setidaknya hal itu sudah dialami oleh bangsa kita sejak abad ke-8 atau bahkan jauh ke masa lampau. Bukti nyata dari itu adalah Candi Borobudur yang ditemukan yang kemudian dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Candi Borobudur didirikan oleh Raja Samarantungga dari dinasti Shailendra pada abad ke-9. Candi itu terletak di antara 2 bukit, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten. artinya adalah bukit peningkatan kebijakan setelah melampaui 10 tingkat bodhisattva. Ada lagi? Oke, silakan berdiri.
Ya, boleh dijawab. Didirikan pada abad ke-8 tahun 824 Masehi. Ada lagi yang tanya? Kelompok sini. Ya, berdiri. Bertanya. Dibangun oleh tahun berapa? Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga pada tahun 824 Masehi. Oke, terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah-susah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdirinya kami di sini akan membocorkan hasil diskusi kami yang berjudul membahas tentang kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dari kelompok 1. 1 Arga, 2 Azhar, 3 Adnan, 4 Fahri, 5 Farhan, 6 Rizky. Kerajaan Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8, di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu kita dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Mengenai letak dan pusat Kerajaan Mataram kuno, tepatnya belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan di Medang dan terletak di Poh Pitu. Sementara itu, letak Poh Pitu sampai sekarang belum jelas. Keberadaan lokasi kerajaan itu dapat diterangkan berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu. Di sebelah timur terdapat Gunungan Lawu. Serta di sebelah selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sanjaya tampil memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ya, Sekian presentasi itu sudah kami. ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang diskusi kami yang bertema Sistem Pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama Novi Selviana, yang kedua Nela Rahmawati, yang ketiga Jelita Mulia Utami, dan yang keempat Sali Zakia Rahmadani. Kerajaan Mataram kuno. Pertengahan abad ke-8, di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru, dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno, antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Kedul Belitung. Sejarah untuk Kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita Cina. Perkembangan pemerintahan. Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Sanjaya tampil memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ia melanjutkan kekuasaan Sana. Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan luas. Para pujangga dan rakyat hormat kepada rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintah Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Kedu atau Prasasti Balitung. Ya, selanjutnya kelompok lain. Berdiri. Ya.
kekuasaan penangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Sailendra karena setelah kekuasaan penangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Shailendra karena adanya perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu atau Shiva. Oke, ya berdiri silakan. Sanjaya tampil pada memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. 1, 2, 3, 4, beda tema, beda pembahasan, dan kalian berani memberikan sebuah pertanyaan. Berikan tepuk tangan semuanya. Yang kedua, Bapak ingin bertanya ya, dari hasil kesimpulan tadi per tiap masing-masing kelompok, kira-kira ada manfaat apa dari kerajaan masa lalu, pemerintahan masa lalu, dan budaya candi masa lalu untuk masa sekarang? Kelompok 1. Perwakilannya, silakan. Manfaatnya apa untuk zaman sekarang dari yang sudah dibahas teman-temanmu tadi? Ada kerajaan, pemerintahan, dan candi. Manfaat masa lalu untuk masa kini apa sih gitu kan? Kelompok 1 apa? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 kan harus bisa nyimpulin kan? Oh, boleh. Berdiri. Boleh. Mengetahui sejarah Kerajaan Mataram kuno. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kita jadi tahu tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan kita jadi tahu pada zaman kerajaan bagaimana cara nenek moyang bertoleransi dengan penduduk yang lain. Dan pada zaman dahulu ternyata sudah ada budaya, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong perwakilannya. Oke, evaluasi sudah dikerjakan. Coba mana hasil evaluasinya kumpul. Jangan lupa ditulis namanya. Kelompok 1. Yang penting tulis nama ya. Tulis nama. Kelas ya. Dikumpulkan kelompok. Dilipat. Kelompok 2. Berakhirnya dan runtuhnya kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah pindah migrasi ke Jawa Timur. Alasannya ada 2. Yang pertama itu karena bencana alam, gunung berapi meletus, kebanjiran gitu kan. Yang kedua itu karena politik. Politiknya itu ada upaya penyerangan dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera itu menyerang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Siap, tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dan terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.